Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linear. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi linear serta sifat transformasi linear. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian transformasi linear dan sifatnya. Oke. Yang pertama adalah soal transformasi linear. Jika daerah asal suatu fungsi f adalah r pangkat n dan daerah hasilnya adalah r pangkat m, maka f disebut sebagai transformasi dari r pangkat n ke r pangkat m dan dapat ditulis fungsinya nanti seperti ini ya. f(2) r pangkat n tanda panah r pangkat m, r pangkat n ke r pangkat m. Jika transformasi dari ruang yang sama dinamakan operator, yaitu f(2) r pangkat n ke r pangkat n. Jika f v ke w merupakan fungsi suatu ruang dan vektor v ke dalam ruang vektor w, maka f disebut transformasi linear atau pemetaan linear jika memenuhi syarat berikut. Syarat A yaitu fu plus v sama dengan fu plus fv ya, untuk semua vektor u dan v di v besar ini ya. V besar yang dimaksud yang ini ya. Kemudian syarat yang ke B adalah fku sama dengan k ini ya, k-nya masuk ke sini ya, kfu ya, untuk semua vektor u di dalam v dan semua skalar k ya. Kemudian jika f mengasosiasikan vektor w dengan vektor v, maka kita dapat menuliskan vektor w sama dengan fungsi vektor v ya. Dan dapat dikatakan bahwa vektor w adalah bayangan dari vektor v di bawah f. Untuk melukiskan bayangan tersebut, maka jika vektor v sama dengan a, b melakukan sebuah vektor di dalam r pangkat 2, maka rumusnya adalah f vektor v sama dengan a, plus b, a min b. Selanjutnya mendefinisikan sebuah fungsi yang memetakan. Misalkan f r pangkat 2 ke r pangkat 3 merupakan sebuah fungsi yang didefinisikan oleh fungsi metrik a, b ya, dan a, kemudian a plus b dan a min b ya. Buktikanlah bahwa f tersebut adalah transformasi linear. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Maka U sama dengan ini metrik A1 B1 sama dengan V A2 B2, maka U plus V sama dengan A1 plus A2 dalam metrik ya, kemudian B1 plus B2 ya. Kemudian berikutnya ya, dilanjutkan ya, FU-nya ini ya. FU-nya sama dengan metrik A1 B1 sama dengan A1 plus B1. Kemudian di sini A1 min B1 ya. Nilai A1 B1 dimasukkan ke dalam F di atas ya. F yang ini ya. Kemudian berikutnya ya, Fv sama dengan untuk F yang kalau sebelumnya tadi ini yang apa? A1 B1 ya. Kemudian di sini yang A2 B2 ya. Sama dengan ini dimasukkan ya, nilai X1 Y1-nya dimasukkan ke dalam F yang di atas tadi ya. A2 yang F yang ini maksudnya ya. Kemudian berikutnya ya, untuk FU plus FV sama dengan ini ditambahkan ya. Oke. Kemudian nanti dilakukan perhitungan ya. Dan di sini ya diperoleh ya sama dengan FU plus V ya. Dan untuk FU plus V sama dengan A1 B1 plus A2 B2 seperti ini ya, ditambahkan ya. Kemudian didapat dari nilai ini ya, A1 plus A2 B1 plus B2 dimasukkan ke F ini ya. Kemudian berikutnya ya, A1 plus A2, A1 plus A2 plus B1 plus B2, A1 plus A2 min B1 min B2 merupakan fungsi dari U plus V, lalu dipecah A1 dengan B1 dan A2 dengan B2 menjadi seperti ini ya. A1 plus A2 ya, A1 plus B1 plus A2 plus B2, A1 min B1 plus A2 min B2, kemudian dipecah lagi sesuai dengan fungsi U dan V ya, menjadi seperti ini ya. Ini yang satu-satu, ini yang dua-dua ya. Berarti ini sama dengan FO sama dengan FV ya, syarat terpenuhi. Misalkan K adalah sebuah skalar ya, dan KU adalah KA KB seperti ini ya, metrik KA KB ya. Kemudian masukkan ke dalam fungsi soal.
bahwa A plus B, A min B, metriknya nanti seperti ini ya. FKU ya, tadi KA-nya dimasukkan ya, KA plus B, KA min B ya. Kemudian didapatkan seperti ini ya, K metrik A plus B, A min B. KFU syarat terpenuhi juga di sini ya. Oke, dua syarat sudah terpenuhi, maka F adalah sebuah transformasi linear ya. Kemudian berikutnya, proyeksi L R pangkat 3 ke R pangkat 2 didefinisikan seperti ini ya. L-nya adalah matriks X, Y, Z sama dengan matriks X, Y. L adalah transformasi linear ya, karena untuk setiap U, ini U1, 2, 3 ya, dan V, V1, 2, 3 ya, LUV-nya diproses seperti ini ya, U1, U2, U3 ya, kemudian U1 plus V1, U2 plus V2 ya, sama dengan seperti ini ya. Kemudian di sini ya, LU1, 2, 3-nya plus LV1, 2, 3 sama dengan LU plus LV ya. Untuk K anggota himpunan R ya, LU-nya sama dengan ya, L ya, dalam tanda kurung dalam metrik KU1, KU2 dan KU3, KU1, KU2 sama dengan U1, U2 sama dengan KL, U1, U2, U3 sama dengan KLU. Kemudian yang C dilasi ya, L1 ya, artinya tidak ada perubahan di sini ya. L1 sama dengan R3 min R3 ya. Sorry, bukan min ya. R3 ke R3 ini dipindah saja ya. Didefinisikan oleh ya, L1U sama dengan L1 U1 U2 U3 sama dengan R U1 U2 U3 sama dengan RU ya, dengan R lebih besar sama dengan 1, lebih besar 1 ya. Kemudian kontraksi ya, L2 ya, fungsi R3 ke R3 didefinisikan menjadi seperti ini ya. LUU ya, L2U ya, L2 U1 2 3 RU 1 2 3 sama dengan RU ya. Di mana R antara 0 dan 1 ya. Kemudian L1 dan 2 adalah transformasi linear ya, karena untuk setiap U ya, dengan U1 2 3 dan V sama dengan V1 2 3 ya, LU plus V sama dengan RU plus V ya, sama dengan RU plus RV sama dengan LU plus LV ya. Ini sesuai dengan syarat ya. Kemudian untuk setiap K anggota himpunan R ya, bahwa LKU sama dengan RKU sama dengan KRU sama dengan KLU ya. Selanjutnya rotasi ya, L.2 R pangkat 2 ke R pangkat 2 ya, didefinisikan oleh LU sama dengan LU1 U2 ya, sama dengan cos himpunan kosong sin himpunan kosong ya, min sin himpunan kosong cos himpunan kosong dikalikan U1 U2 ya. L-nya ini adalah transformasi linear ya, karena untuk setiap U1 2 3 sama dengan V, V1 2 3 ya. LU plus V sama dengan LU1 plus V1 ya, dalam metrik ya, U2 plus V2 ya, sama dengan cos himpunan kosong seperti ini, formasi seperti sebelumnya ya, seperti di atas tadi ya. Kemudian berikutnya LUV sama dengan seperti ini ya, cos himpunan kosong U1 plus V1 ya, dan seterusnya ya, teman-teman bisa nyimak di sini formasinya ya. Kemudian LU plus V sama dengan cos himpunan kosong ya, dikalikan U1 min sin himpunan kosong U2 dan seterusnya. Seperti ini ditambahkan di sini ya. Kemudian berikutnya LU plus V sama dengan cos himpunan kosong min sin himpunan kosong ya, dikalikan metrik U1 U2. Ini sin himpunan kosong dan cos himpunan kosong plus seperti ini ya. Nah ini maka dapat disimpulkan ya, bahwa LU plus V sama dengan LU plus LV ya. Oke. Selanjutnya untuk K anggota himpunan R ya, LKU sama dengan LKU1 KU2 ya, dalam metrik ya. LKU sama dengan cos himpunan kosong min sin himpunan kosong KU1 KU2 ya. LKU ya menjadi seperti ini ya, maka di sini LKU sama dengan KLU ya. Oke. Selanjutnya untuk yang A ya, yang E ya. A adalah metrik M kali N dan L merupakan fungsi dari R pangkat N ke R pangkat M ya, didefinisikan oleh LU sama dengan L, ini metrik ya dari U1 sampai UN ya, sama dengan A dari U1 ke UN sama dengan AU. L ini adalah transformasi linear karena untuk setiap U, V anggota himpunan R pangkat M ya, LU plus V sama dengan AU plus V sama dengan AU plus AV sama dengan LU plus LV ya. Untuk
Selanjutnya yang nomor 2, untuk setiap K anggota himpunan R ya, LKU sama dengan AKU ya, sama dengan KAU sama dengan KLU ya. Contohnya seperti ini. Tunjukkan bahwa fungsi R itu adalah transformasi dari R pangkat 2 ke R pangkat 3, di mana metrik XY ini sama dengan 2X plus Y, X dan min X ya. Nah, nanti ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan soal di atas ya, ada 2 ya. Syarat pertama ya, bahwa FU plus FV ya sama dengan FU plus V ya, di mana U sama dengan ini ya, metrik X1 Y1 ya, X pangkat 1 ya sebagai nilai X1, Y1 sebagai nilai Y dari fungsi U ya. V sama dengan X2 Y2 kalikan X2 sebagai nilai X ya, Y2 nya sebagai nilai Y dari fungsi V. FU plus FV sama dengan F X1 Y1 plus metrik Y2 X2 Y2, X1, X2 sebagai X, lalu Y1 dan Y2 sebagai Y. Kemudian dimasukkan nilai tersebut ke dalam fungsi soal yang akan dibuktikan ya. Tadi nilai-nilai ini dimasukkan ya menjadi seperti ini ya. Oke, dimasukkan ya, sehingga nanti diperoleh ini ya, 2X1 plus 2X2 plus Y1 plus Y2 X1 plus X2 ya. Kemudian di sini ada min Y1 min Y2 sama dengan FUV ya. Satu lagi pembuktiannya ya, bahwa FU plus V sama dengan di sini ya, seperti ini ya, X1 plus X2, kemudian yang satunya Y1 Y2 ya menjadi nilai X dan ini menjadi nilai Y. Lanjut ya, kemudian nilai-nilai tadi dimasukkan ya, didapat dari nilai X1 plus X2 Y1 plus Y2 ini ya. Kemudian dimasukkan ke F pada soal ya, merupakan ini nanti menjadi seperti ini ya, merupakan hasil FU plus V, lalu dipecah X1 dengan Y1 dan X2 dengan Y2 ya, nanti menjadi seperti ini ya. Kemudian dipecah lagi sesuai dengan fungsi U dan V ya, nanti hasilnya seperti ini. Sehingga ini kan sama dengan FU plus FV ya. Maka syarat pertama terpenuhi ya, syarat keduanya ini berarti ya, terbukti FU dan plus FV sama dengan F dalam tanda kurung U plus V ya. Oke, tadi syarat pertama ya. Berikutnya syarat kedua ya. Misalkan K adalah sebuah skalar ya, bahwa KU sama dengan KX, di sini KY ya, kemudian masukkan ke dalam fungsi soal ya, 2X plus Y, ini X, ini min Y ya. Maka FKU sama dengan di sini dimasukkan ya, K2X plus Y, KX, K min Y ya. Kemudian di sini K kalikan metrik 2X plus 2Y, X min Y. Sehingga KFU sama dengan jadi K-nya di luar ya, KFU ini syarat terpenuhi ya. T dapat dikatakan transformasi linear karena syarat pertama dan kedua terpenuhi ya. Selanjutnya tunjukkan bahwa F adalah R pangkat 3 ke R pangkat 2 ya. Nah, F-nya ini adalah X, Y, Z ya, sama dengan X plus Y, di sini Y plus Z ya. Penyelesaiannya, ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan soal di atas. Syarat pertama, FU plus FV sama dengan F dalam tanda kurung U plus V ya. Di mana U-nya adalah U1, 2, 3, metrik seperti ini ya. U1 sebagai nilai X ya, U2 sebagai nilai Y, dan U3 sebagai nilai Z dari fungsi U. V sama dengan V1, V2, V3 ya. V1-nya sebagai nilai X, V2-nya sebagai nilai Y, dan V3 sebagai nilai Z dari fungsi V. FU dan FV sama dengan F U1, U2, U3, V1, V2, V3. Lalu masukkan nilai tersebut ke dalam fungsi soal yang akan dibuktikan. FU plus FV sama dengan nanti metrik seperti ini ya, jumlah U dan V aksennya adalah menjadi seperti ini ya. Kemudian diformasi lagi menjadi seperti ini ya, sama dengan FU plus V ya. Nah, ini pembuktian pertama. Kemudian yang kedua, FU plus V sama dengan ini dimasukkan ya tadi nilai-nilainya ya. Nah, U1 plus V1 ini menjadi nilai X, ini menjadi nilai Y, dan ini menjadi nilai 3 untuk U3 plus V3 nya. U1 plus V1 plus U2 plus V2 ini ya, nanti didapatkan nilai ini ya, dengan memasukkan nilai dari ini ya, U1 V1 dan sampai U2 V3 ya, dimasukkan ke dalam F pada soal ya.
Kemudian O1 plus O2 plus V1 V2 ya, O2 plus V3 plus V2 plus V3 merupakan hasil dari U plus V, lalu dipecah X, Y1, Z1 dan X2, Y2, Z2 menjadi seperti ini ya. O1 V1, O2 V2, O2 V3, O2 plus ini ya. O2 plus V3 plus O3 plus V3, kemudian dipecah lagi sesuai dengan fungsi U dan V menjadi seperti ini ya. O1 plus V2, O2 plus V3 ya, menjadi seperti ini. Nah, ini sama dengan pernyataan ini ya, Fu plus Fv ya. Syarat pertama terpenuhi ya, bahwa Fu plus Fv sama dengan Fu plus V ya. Oke, kita masuk ke syarat kedua ya, bahwa FKU sama dengan KFU ya. Misalkan K adalah sebuah skalar ya, Kx, Ky, Kz ya, kemudian masukkan ke dalam fungsi soal X plus Y, Y plus Z ya. Maka K-nya nanti di ini ya, coba dikalikan di sini ya. Kemudian K-nya karena ini ada dua ya, bisa dikeluarkan ya. Maka KFU ini syarat terpenuhi juga ya. T dapat dikatakan transformasi linear karena syarat pertama dan keduanya terpenuhi ya. Berikutnya tunjukkan bahwa F ya, ini merupakan fungsi R pangkat 3, fungsi transformasi linear ya, R pangkat 3 ke R pangkat 3 ya, dimana F-nya adalah X, Y, Z ya, X plus Y, Y min Z, di sini Z ya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan soal di atas. Syarat pertama bahwa kalau itu merupakan transformasi linear ya, Fu plus Fv sama dengan Fu plus V ya, dimana U-nya ini adalah seperti ini 1, 2, 3 ya, sebagai nilai X, U2 nya sebagai nilai Y, dan U3 nya sebagai nilai Z dari fungsi U. Kemudian V nya juga sama ya, X, Y, Z ya. Kemudian Fu plus Fv sama dengan F ini ya, seperti ini ya. Lalu dimasukkan nilai tersebut ke dalam fungsi soal yang dibuktikan ya. Tadi fungsi soalnya kurang lebih seperti ini ya, X plus Y ya. Nah ini ya, U plus V ya, di plus ya, V plus 1, ini U2 min U3 ya. Jumlah U dan V aksennya menjadi seperti ini ya. Ini dijumlahkan ya, ini dijumlahkan ya, menjadi seperti ini ya, sehingga nanti bisa disederhanakan lagi menjadi seperti ini ya. Ini memenuhi ya, Fu plus V ya. Kemudian ya, Fu plus V nya ya, dari nilai U dan V nya ini ya, ini menjadi nilai X, menjadi nilai Y, dan ini menjadi nilai Z ya. Nah, berikutnya dimasukkan ya, V1 plus V1 ya, plus U2 plus V2 ya. Ini U1 ini ya, seperti ini ya. Nah, didapat dari nilai ini U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3 ya, ke dalam F pada soal ya. Kemudian dijadikan seperti ini ya, dilakukan perhitungan ya. Ini diasosiasikan ya. Merupakan hasil F ya, U plus V, lalu dipecah U1, Y1, Z1 dan U2, Y2, Z2 ya. Menjadi seperti ini ya. Kemudian dipecah lagi sesuai dengan fungsi U dan V menjadi seperti ini ya. Sehingga ini Fu plus Fv ya, sama dengan Fu plus Fv ya. Maka syarat pertama terpenuhi ya, terbukti bahwa Fu plus Fv sama dengan Fu plus V ya. Selanjutnya syarat kedua ya, bahwa FKU semestinya harus KFU ya. Misalkan K adalah sebuah skalar ya, seperti ini ya, kemudian dimasukkan ke dalam soal ya, soalnya seperti ini ya. Oke, kemudian KU1 plus U2, KU2 min EU3 ya, KU3 ya. Kemudian dimasukkan, K-nya dikeluarkan ya. Maka KFU syaratnya terpenuhi ya. T dapat dikatakan transformasi linear karena syarat pertama dan keduanya terpenuhi ya. Selanjutnya sifat transformasi linear, yaitu kernel dan jangkauan. Di sini kita telah mengetahui transformasi linear sekali bayangan vektor basis ya. Maka mungkin kita akan mencari bayangan vektor yang lainnya di dalam ruang vektor tersebut. Teorema 1 misalnya Fv ke W satu transformasi linear, maka U V anggota himpunan V besar ini ya berlaku ya, F0 nya sama dengan 0, F min U nya sama dengan min Fu, Fu min V sama dengan Fu dikurangi Fv ya.
Nah, buktinya nanti seperti ini ya. FU sama dengan FU plus 0, maka FU plus F0 ini ya, sama dengan FU plus F0 ya. Kemudian FU plus F min U sama dengan FU plus min U ini ya. Nah, ini sama dengan F0. Kemudian FU min V ya, sama dengan FU plus min V ya. Nah, ini dimasukkan ke sini ya, sama dengan FU min FV ya. Misalkan fungsi V ke V suatu transformasi linier, maka himpunan kernel atau ruang 0 dari F adalah himpunan vektor di dalam V yang dipetakan F ke dalam 0. Sedangkan penulisannya dinyatakan kernel oleh kernel F ya. Kernel F sama dengan himpunan V ya, di mana V-nya adalah himpunan V dan FV-nya sama dengan 0. Sedangkan jangkauan dari F, ruang peta atau image adalah himpunan semua vektor di dalam V yang termasuk bayangan di bawah F dari paling sedikit satu vektor ke dalam V. Penulisannya dinyatakan oleh RV atau IMV ya. IMV sama dengan himpunan V ya, di mana V-nya adalah FV dan V-nya anggota himpunan V besar ya. Teorema 2. Jika F V ke W suatu transformasi linier, maka kernel dari T kernel F adalah sub ruang dari V. Jangkauan dari T IMF atau RF adalah sub ruang dari V ya. Buktinya pada teorema 2 nomor 1 kernel F adalah ditunjukkan bahwa F1, F2 anggota himpunan kernel F dan K adalah suatu skalar ya, berlaku V1 plus V2 adalah anggota kernel F. KV1 anggota himpunan kernel F, yaitu misalkan V1 V2 anggota himpunan kernel F dan K adalah suatu skalar. Karena V1 anggota himpunan kernel F, maka FV1 sama dengan 0. Begitu pula dengan V2 anggota himpunan kernel F, maka FV1 sama dengan 0, sehingga FV1 plus V2 sama dengan FV1 plus FV2 sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Terlihat bahwa FV1 plus V2 dipetakan ke 0 sesuai dengan definisi kernel F, maka V1 plus V2 anggota himpunan kernel F syaratnya terpenuhi. Sedangkan KV1 sama dengan KFV1 sama dengan K0 sama dengan 0. Terlihat bahwa dipetakan ke 0 sesuai dengan definisi kernel F, maka KV1 anggota himpunan kernel F syarat B terpenuhi. Pada teorema 2 nomor 2 pada IMV akan ditunjukkan bahwa W1 W2 anggota himpunan IMF ya, dan K adalah suatu skalar, berlaku W1 plus W2 anggota himpunan IMF ya. Kemudian KW1 anggota himpunan IMF, yaitu misalkan W1 W2 anggota himpunan IMF dan K suatu skalar. Karena W1 anggota himpunan IMF, maka akan ada suatu V1 anggota himpunan V yang merupakan prapeta dari W1, sehingga dapat ditulis menjadi seperti ini. W1 sama dengan FV1. Begitu pula untuk W2 anggota himpunan IMT, maka akan ada suatu V2 anggota himpunan V yang merupakan prapeta dari W2, sehingga dapat ditulis menjadi seperti ini ya. W2 sama dengan FV2, maka W1 plus W2 sama dengan FV1 plus FV2 sama dengan FV1 plus FV2. Terlihat bahwa W1 plus W2 merupakan hasil dari prapeta V1 plus V2 anggota himpunan V sesuai dengan definisi IMF, maka W1 plus W2 anggota himpunan IMF anggota himpunan IMF ya, maka syaratnya juga terpenuhi. Selanjutnya contoh ya. Misalkan F adalah fungsi dari V ke W adalah transformasi 0. Maka kernel F sama dengan V karena F memetakan tiap vektor ke dalam V, ke dalam 0 ya. Karena 0 adalah satu-satunya bayangan yang mungkin di bawah T, maka RF atau IMF terdiri dari vektor 0. Misalkan fungsi R dan fungsi R pangkat N ke R pangkat M ya, transformasi linear ya, adalah perkalian ya. Nah, seperti ini ya.
dikalikan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Kernel F terdiri dari semua ini ya, vektor X ya, sama dengan ini ya, dari X1 sampai X ke N ya, yang merupakan vektor pecahan dari sistem homogen ya, seperti ini, dari ini ya, di mana jangkauan F terdiri dari vektor-vektor ini ya, B sama dengan B1 sampai Bm, sehingga sistem ya A sama dengan X1 sampai Xn sama dengan B1 sampai Bm ya. Didefinisikan suatu transformasi linear ya. Ini contoh berikutnya ya, F fungsi R pangkat 3 ke R pangkat 3. Nah, kalau ini tidak berpindah, hanya didilatasi saja ya. Kemudian ya F sama dengan ini ya, seperti ini ya. Kemudian fungsinya metriknya seperti ini ya. Tentukan metrik transformasi, lalu tentukan peta vektor dari 2, min 1 dan 3. Penyelesaian. Menentukan metrik transformasi artinya menentukan peta dari vektor-vektor basis terhadap transformasi linear tersebut ya. Fe1 sama dengan F ya, 100 ya, kemudian 101 ya didapat dari memasukkan nilai F ke persamaan soal. Kemudian Fe2 sama dengan ini ya, 020 ya, didapat dari memasukkan F ke persamaan soal. Kemudian yang Fe3 nya seperti ini ya, sama caranya adalah memasukkan nilai F ke persamaan soal. Sekarang susun Fe1, Fe2, Fe3 secara kolom ya, menjadi seperti ini ya, akan didapatkan metrik transformasi F ini ya. Sedangkan peta dari vektor 2, min 1, 3 adalah perkalian dari Fe ya, metrik Fe ya, dengan vektor 2, min 1, 3 ya. Nah, F-nya sama dengan menjadi seperti ini ya, 2, min 1, 3 ya. Dan ini seperti ini ya, sehingga nanti didapatkan 2, min 2, 5 ya. 2 min 25 didapat dari baris metrik 3 kali 3 dikalikan dengan nilai vektor yang dijumlahkan ya. Teman-teman bisa cek ya. 1 kali 2 plus 0 dikalikan min 1 ya, plus dan seterusnya ya. Nanti sama dengan 2 plus 0 plus 0 sama dengan 2, sama dengan min 2 sama dengan 5 ya. Dengan demikian peta vektor dari 2 min 1 3 terdapat terhadap transformasi linear adalah 2 min 2 5. Hasil perhitungan ini ya. Oke, di sini ada latihan ya, nanti teman-teman bisa dikerjakan ya, untuk meningkatkan pemahaman ya. Terima kasih sudah menyimak materi ini, mudah-mudahan dipahami dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya.